sebelum ini itu kan dari Bu Rida, presentasi satu persatu ya. Jadi mungkin nanti kita presentasi satu persatu dulu, kemudian kemudian nanti kita, bahas itu secara bersama-sama, ya. Oke, untuk sekarang siapa dulu yang mau presentasi, teman-teman? Untuk saat ini bagian siapa? Bu Amiza? Izin Pak, untuk hari ini yang presentasi mungkin bisa dimulai dari Mbak Azima dulu, yang sudah sempro kemarin. Boleh, silakan. Mbak Azima apakah sudah hadir? Tapi mohon maaf Pak, Mbak Azima sepertinya sedang radang jadi suaranya agak hilang ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Pak Ayat dan teman-teman, eee, saya sedang sedikit radang, jadi mungkin nanti Oh, radang ya? suara saya suara saya jelas nggak ya, Pak? Agak jelas tapi ini memang agak kurang ya? Oke, nggak apa-apa, Bu. Saya paham radang, saya juga baru masih radang, jadi susah untuk, bersuara. Mungkin bisa yang lain dulu sebelum Mbak Azima? Yang lain dulu mungkin? Giliran siapa? Mbak Amiza? Mohon maaf Bapak sebelumnya, mungkin karena yang lain juga belum ada yang begitu siap gitu Pak. Jadi saya menyarankan yang sudah siap dulu hari ini. Jadi kemarin itu nggak sesuai. Jadi hari ini tuh nggak sesuai sama urutan yang sebelumnya dengan Bu Rida sih Pak. Oh, harusnya gimana urutannya? Ada sih Pak urutan yang sudah saya bagikan kemarin pada saat kuliah dengan Bu Rida. Hmm. Cuma Kemarin saya itu kan satu satu sesi itu kan 2 orang, apa yang presentasi berapa orang? kalau pas sama Bu Rida itu satu sesi sekitar 5 sampai 6 orang sih Pak. Oh, gitu. Iya, Ini kan presentasi mengenai sorry sorry, saya ini dulu ya. ya, Bapak. Presentasinya itu kan mengenai SLR ya, teman-teman ya? Iya betul Pak. SLR, oke. Berarti SLR ini sudah siap semua SLR-nya, Systematic Literature Review-nya? Heeh, Berarti yang bagaimana? dipresentasikan itu tentang SLR kembali Pak hari ini. Gini, sebelum Bu Rida itu sebelum UTS itu Bu Rida tugasnya ada SLR, begitu kan? Membuat SLR Pak UTS-nya, betul. Betul, membuat Iya. SLR. Artinya kan semuanya, sudah punya nih kan, sudah presentasi semua kan? Mohon maaf Pak, untuk SLR-nya itu kami tidak dipresentasikan, tapi di-submit melalui Google Classroom Bapak, seperti itu. Oh, gitu. Iya, Eee, tapi kalau yang presentasi sebelum pas Bu Rida itu presentasi apa ya? yang presentasi dengan Bu Rida itu tentang judul Pak, jadi kayak skema rancangan penelitian kita gitu sih Pak. Oke. Lalu sudah dijelaskan juga soal membuat systematic literature review-nya, betul? Iya, tapi kita cuma dikasih pedoman melalui silabus sih Pak, jadi kurang begitu dijelaskan sama Bu Rida kemarin melalui systematic literature review. Oke. Oke, kalau gitu ini deh, coba coba, saya boleh tahu filenya dulu, melihat filenya Bapak Ibu?
soal SLR-nya biar saya tahu, sejauh apa gitu? Boleh Bapak, apakah mau sesuai urutan presentasi aja Pak? Boleh ini yang satu dulu, filenya aja di siapa ya? Saya mau lihat dulu. Boleh ada Kemarin satu file urutan, nggak? Atau oh punya boleh. salah satu deh? Hmm, Kemarin urutan pertama itu ada di Mbak Fitri ya Pak? Mbak Fitri. Selamat malam, Pak. ya selamat malam. Dengan Fitri, Pak. Oke Bu. Ibu punten boleh boleh kirimkan aja dulu nggak? Nanti biar saya bahas aja. Oh iya, kalau yang kemarin sih memang kita sebelum UTS itu kita presentasi judul aja sih, Pak, terkait konsep penelitian kita gitu. Jadi kemarin memang Oke. baru sampai kita menerangkan judul dan bab satu itu pun hanya sampai dengan latar belakang sampai tujuan dan perumusan masalah itu sih, Pak. Oke. Kalau yang SLR itu? SLR itu lebih ke arah UTS ya kami. Tapi maksudnya kok Jadi tiba-tiba ke SLR gimana maksudnya, Bu? Saya masih eh, kurang kalau kemarin agak sih miss. yang kemarin di silabus yang dikasih ke kami bahwa memang tiap-tiap orang itu adalah mempresentasikan calon judul penelitiannya, Pak. Tapi Hmm. sebagai tugas UTS-nya kami diberi tugas untuk membuat SLR sesuai dengan konsentrasinya seperti itu. Oke. Nah, saya coba Hmm. minta SLR-nya dulu sebentar ya. Atau boleh deh Bu Fitri, Mm, boleh menampilkan SLR-nya Bu supaya oke. saya karena gini, untuk membuat sebuah riset itu kan yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu posisi penelitiannya Bapak Ibu. Ya, apa novelty-nya gitu, apa yang membedakan Bapak Ibu dengan riset sebelumnya gitu. Nah, itu dilakukan sebetulnya dengan literatur review. Ya, walaupun tidak sistematik ya, tapi literatur review. Tujuannya adalah supaya memastikan untuk memastikan bahwa riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu benar-benar original. Ya, artinya ada yang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat kan mungkin Bapak Ibu melihat webinar waktu saya ada bootcamp ya. Di situ saya jelaskan leveling dari S1, S2 dan S3 itu ada ininya ya, ada tahapannya gitu. S1 lebih kepada eh apa namanya? S1 itu konfirmasi teori. Ya. Nah, untuk terapan atau S2 itu konsepnya adalah terapan, yaitu pengembangan yang lebih kompleks biasanya. Contoh lebih kompleks itu seperti apa? Misalnya ada extension model, itu bisa. Atau kalau kita bicaranya fundamental ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan sebuah riset itu ada fundamental, riset dasar, kemudian ada riset terapan, dan ada riset pengembangan gitu. Nah, level teman-teman S2 itu kan di pengembangan ya sebetulnya. Tapi bisa juga bentuknya adalah riset fundamental gitu. Fundamental itu artinya konfirmasi teori gitu. Nah, teori itu dikembangkan, lalu eh diimplementasikan sorry, diimplementasikan di lingkungan yang sebenarnya gitu. Contohnya misalnya kita ada sebuah model ya mungkin teman-teman bisa tahu misalkan agensi teori gitu ya. Ada sebuah konsep agensi teori misalkan. Nah, eh terapan versi S2 adalah berarti kita menerapkan teori tersebut gitu. Tentunya dalam sebuah model itu kan tidak kompleksitasnya ketika model diterapkan saja itu kan masih S1 tuh teman-teman. Nah, apa yang membedakan dengan S2? S2 adalah riset terapan. Kalau risetnya berbentuk research and development, fundamental itu menguji teori, nah terapan itu adalah pengembangan prototype gitu. Jadi pengembangan prototype itu nanti diuji coba ke lingkungan
Contoh yang paling gampang, ada di teman-teman Mbak Razi itu kan bimbingan saya ya, Mbak, ya, kalau nggak salah ya? Itu project ya atau prototipe ya kalau nggak salah ya? Bu, soal apa, Bu? Saya lupa, audit, pedoman audit ya kalau nggak salah ya? Eh, pedoman Pak SPI. Pedoman SPI ya. Nah, dari Mbak Razi itu membuat prototipe pedoman SPI yang diuji coba di lingkungan Universitas Negeri Jakarta gitu. Nah, itu terapan. Nah, pengembangannya adalah bahwa produknya dari Mbak Azima ya dipanggil ya. Mbak Azima ini bisa ketika pengembangan itu artinya bisa dikomersialisasi, bisa dikembangkan di seluruh universitas yang ada di Indonesia gitu misalkan seperti itu. Nah, itu riset pengembangan atau nanti mungkin ketika Mbak Azima kuliah S3, nah Mbak Azima bisa mengembangkan topik risetnya itu ke sana gitu. Nah, gampangnya untuk R&D seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalkan riset teman-teman itu dari sebuah model ya atau sebuah biasanya penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, penelitian kuantitatif biasanya dibedakan menjadi kompleksitas modelnya. Contohnya seperti saya sebutkan di awal, S1 lebih kepada lebih kepada pengujian teori. Misalkan ada teori X sama persis nggak apa-apa. Yang berbeda adalah yang berbeda adalah eh, objeknya misalkan atau tahunnya misalkan. Originalitas Bapak Ibu di situ. Nah, kalau S2 biasanya itu ada intervensi tambahan. Ya, contohnya dari model X bisa ada extensionnya gitu ya. Menambahkan misalkan aspek psikologis, menambahkan aspek teknologi misalkan. Nah, S2 seperti itu. Atau yang paling gampang sebetulnya itu biasanya yang suka dilakukan oleh dosen-dosen gitu ya, ada intervening, mediator atau moderasi gitu kan. Nah, itu biasanya yang sering tidak wajib sebetulnya, tapi itu salah satu caranya. Gitu. Itu di level S2. Di level S3, intinya adalah teman-teman benar-benar memiliki model yang baru. Ya, biasanya integrasi lebih dari 3 model gitu ya. Ada model X, Y, Z. Nah, ketiganya itu diintegrasikan. Tentunya dengan integrasi yang variabel yang berbeda, begitu. Nah, itu kebanyakan yang teman-teman social science itu teman-teman social science mengambil topik seperti itu. Ya, jadi integrasi beberapa model dan untuk menemukan model tersebut dibutuhkan namanya literatur review, teman-teman. Nah, jadi nggak gampang sebetulnya untuk mengajukan judul. Misalkan Pak, saya punya judul ini, benar atau tidak? Nah, saya nggak bisa jawab karena kita harus melihat pertama adalah research gap. Ya, setelah riset dalam sebuah penelitian itu seperti apa. Nah, setelah ada research gap, itu nanti ada pengembangan. Ya, ada novelty penelitian yang teman-teman pasti sudah familiar ya. Novelty temuannya apa yang berbeda dari riset sebelumnya, begitu. Nah, itu diambil dari mana? Dari penelitian terdahulu, teman-teman. Dari literatur review. Begitu. Nah, sekarang saya ingin melihat dulu nih sejauh apa, karena kan tadi eh atau ini deh, mungkin Mbak Amiza. Mbak Amiza boleh kirimkan RPS yang dari versi Burida. Lalu Bu Fitri boleh boleh presentasi sedikit deh, Bu Fitri, soal SLR-nya. Nggak usah dipresentasikan, tapi dilihatkan saja, Bu Fitri, supaya saya kebayang apa yang dikerjakan oleh teman-teman gitu. Ini kira-kira kerjaannya Bu Fitri representatif dari teman-teman nggak? Eh, Kurang lebih modelnya sama nggak, Bu Fitri? Harusnya sih sama Pak, karena memang waktu Sama. kemarin Oke. UTS SLR itu sudah ditetapkan gitu Pak ya, secara Ya. kerangkanya gitu. Cuma memang disclaimer-nya dulu Pak ya saya Ya. sebelum saya presentasi, karena memang secara SLR kebenaran memang ngambil konsentrasi audit Pak. Cuma memang SLR Hmm. saya tidak terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Karena kemarin saya rencana melakukan penelitian terkait penelitian terapan atau project base
lebih ke arah Ya. audit EcoFR, cuma memang kemarin saya mencari jurnal terkait audit EcoFR itu sangat sedikit. Jadi kalau terkait implementasi EcoFR-nya itu sangat banyak, tapi implementasi terkait audit EcoFR ini saya sangat kemarin agak kesulitan Pak mencari literatur review-nya. Jadi kemarin akhirnya secara SLR saya menggunakan untuk yang AI pada audit seperti itu. Jadi agak tidak Oke. inline nih Pak disclaimer di awal itu antara istilahnya SLR yang sebagai tugas UTS dengan memang judul penelitian yang memang akan saya lakukan seperti itu sih Pak. Harusnya sih sama Bapak Ibu supaya supaya inline Nah, kan, tanggung ya. Karena benar kan Pak, Bapak biar Ibu sekalian kerja memang. Tapi sekarang kan memang kemarin ini ya diburu waktu ya. biru waktu, terus memang tidak ada Mhm, ketetapan Pak. Kemarin memang ketika penentuan tugas UTS-nya tidak harus seperti itu, tapi yang penting sesuai konsentrasi mhm, saja. Jadi ketika saya kesulitan juga iya. nyari literaturnya, akhirnya saya ambil aja yang AI audit seperti itu untuk tugas UTS-nya. Oke baik. Ya, Hmm. karena mungkin kejar deadline ya Bu ya. Tapi, karena Bapak Ibu kan saat ini sudah mulai skripsi kan ya? Mulai tesis ya Bapak Ibu ya? Sekarang Sudah Pak, dikerjakan ya? sudah. Iya menurut saya sayang gitu kalau memang, SLR-nya tidak inline ya Bu ya. Karena kan SLR ini menjadi bagian yang nanti bisa, Bapak Ibu terapkan di dalam mengajukan sebuah proposal gitu. Di sini yang selain Bu Azima ada lagi nggak yang sudah seminar proposal? Belum ya? Kenapa tidak ini, tidak sambil membuat proposal Bapak Ibu? Sambil membuat sih Pak, tapi masih bingung Masih bingung, oke. literatur ini, makanya kemarin saya kesulitan mencarinya sih Pak. Makanya kalau saya pribadi Oke Pak ya, mungkin teman-teman yang lain sudah proses on oke progress baik. sendiri. Oke boleh Bu Fitri mohon berkenan Bu ya untuk, Mm. eee, memperlihatkan deh boleh, eee, Untuk file yang tesis SLR-nya atau apa ya, Pak? SLR-nya boleh. Oh, SLR saja, oke. Berikut Pak terkait yang SLR untuk yang UTS kemarin. Mhm. Terkait yang implementasi AI di dalam audit itu seperti itu Pak kemarin saya ambil. Tapi memang secara daftar isinya pun ini setahu saya itu sudah ada penentuan juga dari silabus dari yang Bu Rida. Jadi secara isi, Formatnya ya? konten, uh, Ya. seperti ini sih Pak. Jadi secara latar belakang, rumusan dan lain-lainnya. Untuk sintesisnya juga ini saya ambil dari silabus yang memang sudah ditentukan oleh Bu Rida saat itu. Oke, ya sebetulnya sudah bagus nih Bu kerangkanya ya Bu ya. Di sini ada metodologinya, bagaimana cara mencarinya dan di sini seharusnya ada sintesis temuan. Nah, sebetulnya yang menjadi topiknya Bapak Ibu atau yang membedakan itu, Bapak Ibu bisa melihat dari di bagian pembahasan tuh, di bagian sintesis temuan dan analisis kesenjangan ya. Karena di sana akan ada irisan-irisan kenapa Bapak Ibu memilih topik tersebut gitu. Atau nanti kenapa pemilihan judul berdasarkan hal tersebut. Begitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu, Bu Fitri. Oke, latar belakang Pak Latar belakang, untuk saya nggak perlu deh bab metodologi oke, dulu, coba Bu. Izin. metodologi. Oke, kriteria pemilihan literatur. Nah, seharusnya kriterianya diaplikasikan dari 2020 2015. Oke. Web of Science. Itu caranya gimana Bu dari Web of Science, Science Direct, Broadquest? Kemarin sih sebenarnya saya pakai yang Paris Publish itu Pak awal mulanya. Publish all Jadi dari Paris, situ, oke. ya, jadi dari Publish all situ Paris teman-teman sudah mempelajari Publish all Paris? waktu semester 1 sih Pak, setahu saya. Oke, Heeh, berarti sudah tahu semua ya. Oke, bisa langsung. ya. Jadi di situ saya ngambil, tapi jujur memang yang saya ambil itu yang memang open access sih Pak. Karena kalau memang kita bicara Scopus gitu ya, itu banyak yang memang close ya Pak. Kemudian saya juga nggak ada akses, jadi Ya. kemarin memang saya hanya mengambil yang open access seperti itu.
dari Iya, yang sebetulnya bagus nggak kayak di apa-apa sini. kan ada protokolnya ya Bu ya. Teman-teman Mm-mm. bisa tahu ada yang namanya Prisma. Teman-teman tahu nggak Prisma? Saya Nah, belum sih Pak. Prisma itu yang protokol untuk systematic literature review. Jadi salah Oke. satunya yang tadi Bu Fitri katakan ada keterbatasan database-nya hanya di database ya, misalkan ScienDirect, ProQuest. Lalu keterbatasannya misalkan hanya 5 tahun terakhir Mm. menggunakan misalkan yang open access karena kan yang close access harus berbayar ya dan mahal gitu biasanya. Jadi kita tidak menggunakan itu. Terus misalnya evaluasi yang berkaitan misalnya seperti itu. Nah itu nggak apa-apa sebetulnya asal muncul di dalam protokol begitu. Oke, nggak apa-apa. Ini maksudnya saya mau lihat gambaran dari teman-teman seperti apa supaya saya menjelaskan kemudian lebih enak. Oke, Bu, bisa lanjut lagi, Bu, di proses penelusuran Oke, untuk artikel. proses penelusuran ini ketika saya coba mengambil topik dengan memasukkan kode judul Pak ya, istilahnya pakai kombinasi gitu Pak. Jadi misalkan AI dengan audit, machine learning dengan audit seperti itu. Oke, Eh, Bapak Ibu ini udah tahu namanya Boolean search query? Belum ya, belum dipelajari ya. Nah, kurang lebih belum proses diinfokan sih Pak. penelusurannya itu namanya pakai Boolean search query. Oke, bisa langsung. Oke, nah Langsung buka kemarin bawah. juga sewaktu saya mencari yang untuk audit LKFR juga saya coba seperti ini Pak, tapi memang sumbernya sangat sedikit itu Pak, tidak sampai 10 malah. Makanya saya sebenarnya masih agak ini juga untuk penelitian yang saya mau lakukan. Oke, terus, Bu. Ini yang prosesnya Ini Ibu ide diagram ini dari mana, Ibu? dari proses saya ini aja Pak, proses saya mengambil Oh, persalinan pengolahan dokumennya. sendiri berarti ya. Iya, Oke, baik. mohon Ibu koreksi Pak lanjut, jika Bu. memang ini sangat kurang gitu. Ya, nggak apa-apa. Ini saya menanya saja sih karena kan eh ini nggak ada sumbernya gitu. Saya takutnya dari Iya, sumber mana. saya ambil Oke, sendiri bisa aja sih langsung. Pak dengan Oke. lanjut untuk yang pembahasan terkait hasil sintesisnya. Pertama memang kemarin penentuan silabus itu adalah poin pertama sintesis yang berdasarkan tematik seperti itu. Iya, terus Bu, Jadi ada tabelnya nggak Bu? tabel kemarin sebentar Pak, temanya saya buat nggak ya? Oh untuk yang ini kayaknya sebentar kronologis. Tabelnya ada. Oh ini kronologisnya sebentar Pak. Kayaknya yang tematik ini sih Pak. Tema, metodologi, sama hasil penelitiannya akhirnya saya rangkum di bawah. Oke, Ibu ini kan risetnya itu mau data kuantitatif atau kualitatif Bu? Kalau yang riset saya sendiri, Pak, Iya, oh saya rencananya project base, Pak. project base. Oke. Betul. Teman-teman yang lain project base atau kuantitatif? Saya yakin sih jarang yang kualitatif sih. Ada nggak yang kualitatif? Coba saya tanya dulu. Tidak ada ya? Berarti kalau project base banyak nggak? Selain Bu Fitri ada lagi yang project base mungkin bisa raise hand gitu. Berarti yang bisa diidentifikasi ada Bu Fitri, ada Bu Azima ya, yang lain. Terus yang lain apa nih penelitiannya? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Kuantitatif semua. Oke. Oke, Bu bisa lanjut dulu Bu Fitri. Punten. Ini Terus Bu. untuk tabelnya, Pak. Nah, Iya. ya, saya tidak ngambil kemarin itu memang tidak ambil banyak jurnal, Pak ya. Teori artificial Hmm. intelligence itu bukan Ya, teori ya, lebih kepada oh oke. AI itu kan ada banyak ya, ada machine Hmm. learning, ada ada namanya generative AI gitu kan. Itu ada Fuji Logic, neural Ya, networks itu jenis-jenisnya sebetulnya, bukan teori oke. ya Bu ya. Oke, Pak. Noted. Hmm. Ini untuk kerangka Tapi terkait implikasi AI di auditnya, dilanjutkan dengan ringkasan temuan utama. Jadi terkait dampak AI pada proses audit, ini memang saya bagi Pak beberapa.
terkait teknologi AI yang digunakan dalam audit itu apa aja, terus dampak dari AI pada kualitas auditnya seperti apa, pada efisiensi auditnya seperti apa, sama tantangan dan implementasi AI-nya, seperti itu, Pak. Oke. Sebetulnya hasilnya Ibu tuh sudah bagus ya, tapi tidak sistematik, Bu Fitri, Oke. gitu. Ya karena kan di sini hasilnya udah oke nih. Ibu Mm-mm. menyajikan ada otomatisasi, pengurangan fee audit, tapi lagi-lagi, nah yang dinamakan artikel systematic data review, itu artikelnya harus sistematik gitu. Jadi sesuai dengan protokol, gitu. Jadi kalau seperti ini, sebetulnya bisa dibaca, tapi keraguan metodologinya masih diragukan gitu, Bu Oke. Fitri. Ya, Ya, Pak. jadi sebetulnya tinggal dipoles dikit sih, kayak tadi misalkan mungkin menggunakan Prisma, ada tabel di setiap, penulisnya gitu. Nah, baru ini di bagian pembahasan sebetulnya sih. Coba ke bawah lagi, Bu. Oke. Karena tadi bentuknya Bu Fitri adalah project base, sebetulnya nggak tidak, apa ya, tidak butuh hubungan antar variabel ya, karena kan yang dibutuhkan adalah apa kesenjangannya. Dan dari situ kan Bu Fitri mau riset soal audit berbasis AI gitu ya, Bu Fitri. Rencananya project base-nya di mana, Bu Fitri? Soal Kebetulan di apa? tempat perusahaan saya bekerja, Pak, di BUMN Pelayaran, Iya, itu mau diapakan? Mau lebih ke ada arah project apa? produknya, outputnya itu nanti lebih ke arah petunjuk teknis turunan dari SK5 BUMN untuk audit EcoFR, Pak. Hmm. Karena memang Oh, bukan secara, AI berarti ya? bukan saya yang EcoFR-nya sih, Oh Pak. iya. EQR itu apa ya? Apa? Yang internal control over financial reporting, Pak. Oh, oke oke. Mm-mm. Iya iya iya. Jadi memang selama ini kan kalau kita bicara EcoFR sudah dipaksa gitu Pak untuk implementasi gitu. Cuma memang Hmm. step ketiga dari evaluasi EcoFR itu perlu dilakukan audit dari lini ketiga ataupun internal audit. Nah, sampai saat Oke. ini memang secara produk itu belum ada di kebenaran di perusahaan yang saya kerja. Dan memang secara kerangka ataupun rencana kerjanya itu akan dilakukan di semester 2 di tahun 2026. Jadi istilahnya Hmm. dengan saya melakukan penelitian dengan output berupa petunjuk teknis turunan atas EcoFR tersebut diharapkan bisa menjadi panduan juga secara perusahaan, secara grup gitu Pak, ketika melakukan audit EcoFR di semester kedua nanti tahun depan. Itu sih Pak. Iya. Oh. Hmm. Oke, baik. Ya, oke, saya bayang yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Baik, Bu, mungkin bisa dimatikan dulu, Bu, share Oke, screen-nya. terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fitri sudah membantu saya presentasi. Saya share screen dulu ya, Bapak Ibu ya, karena hari ini mungkin tampaknya Bapak Ibu belum siap. Udah saya coba terangkat sedikit Bapak Ibu. Layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bentar ya. Hmm, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya gini, eh mungkin Bu Amiza ya, Bu Amiza sudah tahu apa ya, requirement kalau misalkan di mahasiswa bimbingan saya itu harus seperti apa gitu. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau saya bimbingan dengan saya nih misalnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa perhatikan dengan yang lainnya. Itu saya meminta namanya adalah research model canvas Bapak Ibu. Ya.
proses model kanvas. Nah, model kanvas ini sebetulnya berisi mengenai, konsep ya. Konsep awal Bapak Ibu untuk membuat sebuah aduan judul gitu, ya. Justru judul itu diletakkan terakhir Bapak Ibu, ya, bukan di awal. Ya, misalkan Bapak Ibu punya judul ini, yang ada mungkin konsep ya. Bapak Ibu punya, topik ya, bukan konsep. Topik apa nih? Contohnya tadi dari Bu Fitri ya, atau dari kita contohnya dari Bu Bu siapa, Amiza ya. Bu Amiza soal audit di universitas, misalkan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ya topik dulu ya, topik. Nah, topik ini justru yang harus pertama kali di awal Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jangan langsung ke judul dulu gitu. Tapi yang Bapak Ibu cari adalah, mengenai research gap-nya gitu, atau masalah penelitiannya seperti apa, ya. Nah, kalau saya research gap itu kan ada banyak Bapak Ibu. Contoh research gap ya. Pertama adalah empirical. Sebentar. Jadi empirical gap itu, eee, empirical gap itu yang berkait dengan hasil di lapangan. Ya contohnya ada inkonsistensi penelitian. Nah, ini biasanya yang favoritnya teman-teman S1 gitu ya, S2. Contohnya kalau teman-teman penelitiannya di bidang kuantitatif ya, model gitu biasanya, itu biasanya mencantumkan empirical gap, bahwa ekstradapia ini tidak berpengaruh, tapi kok ada yang berpengaruh gitu ya. Ini namanya inkonsistensi penelitian, begitu. Cuma yang menjadikan luput gitu ya di, kebanyakan teman-teman S1 khususnya ya, itu dengan industri yang berbeda, gitu. Mereka membuat empirical gap dari industri yang berbeda, gitu. Padahal salah. Seharusnya adalah ini industri yang sama. Contohnya misalkan pengaruh, eee, opini gue yang profitabilitas terhadap opini gue yang concern misal, di industri manufaktur. Maka pencarian Bapak Ibu ya di industri manufaktur juga, gitu. Adakah konsistensi penelitian, misalkan tahun sekian hasilnya positif, tahun sekian hasilnya negatif, gitu. Nah, itu di industri yang sama empirical gap. Yang kedua, ada namanya theoretical gap. Theoretical gap itu teori-teori yang kesenjangan ya. Contohnya yang paling umum misalkan ada pernyataan bumi itu bulat, ya. Tapi ada juga yang bilang bumi itu datar gitu ya. Nah, itu theoretical gap Bapak Ibu. Biasanya theoretical gap ini kalau Bapak Ibu, survei melalui literatur review, itu misal ya, ternyata di bidang akuntansi atau agensi teori itu berlaku untuk, perusahaan publik.
Nah, ternyata hasil riset lain untuk perusahaan eh non-publik ya, atau misalkan NGO gitu ya. Contoh ya misalnya, ya, ini nggak real, tapi contohnya. Teori ini tidak relevan, sehingga tidak bisa diterapkan gitu loh. Nah, itu theoretical gap, Bapak Ibu. Lalu ada namanya population gap. Population gap itu apa? Jadi population gap itu misalnya Bapak Ibu riset tadi eh misalkan Bu Fitri ya di pelayaran gitu ya. Pelayaran, anggaplah pelayaran di Jakarta gitu. Nah, tapi misalnya eh pelayaran di Jawa Barat ini belum dilakukan misalkan ya. Semua teori-teori atau semua riset-riset yang mengenai audit pelayaran di Jawa Barat ini belum dilakukan. Nah, itu disebut sebagai population gap gitu. Ada lagi namanya knowledge gap. Biasanya kita sebut sebagai kesenjangan literatur. Ya, misalkan contohnya ya, dulu waktu dulu itu belum ada generatif AI gitu ya, tapi AI itu hanya misalkan kayak kita machine learning gitu kan atau fuzi gitu ya. Nah, AI-nya seperti itu. Tapi untuk generatif AI itu belum ada. Jadi AI itu belum banyak dipakai oleh seseorang. Dipakai untuk misalkan main game gitu kan. Itu kan AI juga gitu main game. Tapi dipakai untuk generatif AI atau untuk kebutuhan sehari-hari itu baru ada misalkan dari 2021 misal. Jadi knowledge ini dia sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Lalu ada namanya methodological gap. Nah, methodological gap itu seperti apa? Sesuai dengan namanya, berarti di sini ada celah dalam metodologi. Ya, contohnya pakai SPSS itu tidak ada dampak. Ternyata ketika pakai SAMPLS itu mereka memiliki predictive power yang tinggi di hasil penelitian terdahulu gitu ya. Maka kita boleh methodological gapnya misalkan kita bilang, oh ketika misalnya menggunakan Stata, ini belum ada yang meneliti misalnya. Dan maka penggunaan Bapak Ibu bisa declare bahwa saya memiliki methodological gap gitu karena memang untuk Stata belum secara protokol pencarian itu belum pernah dilakukan. Itu methodological gap. Selanjutnya ada eh, evidence gap. Evidence gap ini yang biasanya favorit saya ya. Jadi saya tuh ketika melakukan riset Bapak Ibu, saya membuat namanya map of reading. Map of reading itu berisi satu yang saya sebut sebagai matriks penelitian, yaitu berisi penelitian-penelitian terdahulu tuh yang Bapak Ibu pada saat LLR dibuat gitu. Jadi misalkan pengaruh X terhadap Y, hasilnya gimana, menggunakan teori apa, populasinya apa, dan lain-lain. Itu matriks penelitian. Nah, yang kedua adalah matriks permasalahan atau evidence gap. Evidence gap ini berisi soal masalah-masalah yang timbul memang di lapangan.
Contohnya misalkan risetnya soal tadi Bu siapa? Siapa namanya yang bimbingan saya itu? Saya lupa. Siapa Bu namanya, Bu? Azima, Pak. Azima, ya Allah. Mohon maaf saya lupa ya. Bu Azima risetnya soal audit di UNJ. Waktu itu kalau saya tidak salah, Bu Azima ini belum menyentuh subjeknya di UNJ gitu. Nah, waktu itu saya bilang, coba Mbak Azima baca laporan kinerja UNJ ya, atau laporan audit UNJ gitu. Nah, baru tuh di sana muncul tuh banyak tuh. Contohnya pengendalian internet yang masih kurang, ada aplikasi sistem yang belum terintegrasi gitu. Ada banyak di sana. Nah, itu disebut sebagai matriks permasalahan gitu. Nah, dua ini nanti yang akan memberikan sintesis Bapak Ibu bahwa posisi risetnya Bapak Ibu ada di sini dengan ada dukungan penelitian terdahulu dan memang ada evidence gap di lapangan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu membuat ini di rumah, nanti kita presentasi ya. Jadi mungkin saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk full bab 1 sampai bab 3, tapi yang saya minta adalah Bapak Ibu mematangkan dulu nih research model canvas-nya. Ya, ada research gap di sini, nanti teori yang digunakan apa gitu. Research gap itu bisa tadi ya, evidence gap dan ya Bapak Ibu memilih lah research gap-nya seperti apa gitu. Lalu di sini Bapak Ibu ada lagi populasi. Di sini ada desain penelitian. Di sini ada eh, kebaruan biasanya. Populasi research gap-nya misalkan ya, kita tadi seperti yang saya bilang nanti ini contoh ya, model canvas itu hanya representatif saja. Fungsinya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu, untuk memudahkan pembimbing, untuk melihat konsep yang Bapak Ibu buat gitu. Ya, konsep Bapak Ibu seperti ini, gitu kan. Kalau judulnya aja nggak akan diterima Bapak Ibu. Jadi harus memuat seperti ini gitu, lampiran-lampirannya. Ya, contohnya misalnya research gap-nya berdasarkan laporan audit UNJ itu ada masalah pengendalian internet misalkan. Terutama soal integrasi. Begitu. Ini research gap-nya. Teori yang digunakan, misalkan teorinya menggunakan Bu Izama pakai teori apa, Bu? Saya lupa. Anggaplah contohnya agensi teori lah ya. Contoh aja biar gampang. Konsepnya Bapak Ibu menggunakan agensi teori. Nah, ini nggak apa-apa juga gitu. Nah, lalu populasinya siapa? Misalnya populasinya adalah internal audit dan bagian keuangan yang ada di UNJ. Itu populasinya ini. Kebaruannya apa? Kebaruan terakhir sebetulnya. Desain penelitiannya apa? Misalkan project base dengan pendekatan SDLC misalnya. Desain penelitiannya gitu ya. Untuk kalau kuantitatif misalkan structural equation model dengan PLS misalnya, seperti itu. Kebaruannya apa? Nah, kebaruannya baru misalkan Bapak Ibu memberikan list apa saja gap-gap yang sudah dibuat. Misalkan integrasi dua model. Lalu Bapak Ibu di sini belum ada model yang sama di universitas negeri misalkan. Lalu Bapak Ibu state lagi misalkan berdasarkan evidence gap.
Pembaruannya seperti ini. Nah, maka judul Bapak Ibu adalah misalkan, apa ya, sis eee, pengembangan sistem pengendalian intern berbasis audit teknologi misalnya ya, di organisasi di universitas publik. Nah, ini baru judul bisa kita isi gitu. Tapi syaratnya adalah ini Bapak Ibu sudah menentukan mana topiknya, mana research gap-nya, mana teorinya dan lain-lain gitu. Nah, semua ini didapatkan dari mana? Dari sini Bapak Ibu membuat map of reading. Bagaimana membuat matriks penelitian dan bagaimana matriks permasalahan. Nah, caranya Bapak Ibu menggunakan matriks penelitian, Bapak Ibu buat tabel. Ya, misalnya begini. Ada nomor, ada penulis. Di sini ada teorinya misalnya. Lalu ada metode populasinya misalnya. Lalu ada desain penelitian, hasilnya, lalu ada apa lagi ya? Implikasi mungkin. Di sini ada variable dependent misalkan bagi Bapak Ibu yang apa namanya? Penelitiannya ada penelitian kuantitatif. Ini dependent. Seperti itu Bapak Ibu. Ini harusnya hasilnya di sini ya. Ya ini hasilnya gitu. Nah kita nanti cari persatu tuh. Penulisnya siapa. Ini nggak usah pakai judul ya. Tapi khusus penulisnya saja gitu. Teorinya pakai apa, populasinya apa, bla 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 gitu. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu nanti melakukan sintesis seperti yang tadi punya artikelnya Bu Fitri ya. Apa sintesisnya? Sintesisnya adalah misalnya berdasarkan yang Bapak Ibu buat ini, matriks penelitiannya. Gitu. Yang kedua adalah matriks permasalahan. Matriks permasalahan itu ya hampir sama dengan di atas. Tapi dibuat berdasarkan evidence. Ya, biasanya formatnya gini. Media data permasalahan. Anggaran yang dilakukan. Kaitan variabel. Nah, ini teman-teman pilih misalkan medianya tadi laporan kinerja UNJ. Data permasalahannya adalah sistem belum terintegrasi misalkan. Kaitan variabelnya apa? Misalkan ini apa ya? Pelanggaran yang dilakukan. Data permasalahan tahun aja. Sumber. Misalkan sumbernya adalah Musyafi. 2025. Kaitan variabelnya misalkan. Ini variabel dengan apa nih? Sebelum terintegrasi secara real time. Berarti kan terkait dengan effortnya. Effort mahasiswa. Begitu.
Nah, itu teman-teman cari sebanyak-banyak agar nanti bisa diisi celah di sini, gitu, di sini. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu soal yang sudah kita bahas ini? Izin bertanya Pak ya, Ya, silakan Bu Fitri. Fitri, terkait research model Canvas ini berarti memang secara format itu sudah baku Pak ya untuk poin-poin di dalam model Canvasnya. Oke, dikatakan baku tidak Bu, cuma ini hal-hal yang fundamental yang harus diketahui oleh Bapak Ibu dan mungkin pembimbing gitu. Contohnya topiknya soal apa? Research gap soal apa? Kita perlu pembimbing tahu rencana Bapak Ibu ingin menggunakan apa, menggunakan teori apa, populasinya gimana, cara pengambilan samplingnya pakai apa gitu. Kita perlu gambaran-gambaran seperti itu. Gitu. Misalkan Bu Fitri mau menambahkan boleh juga. Misalkan mau menambahkan variabel apa yang akan dipakai gitu ya. Biasanya kalau saya di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat model. Ya, di sini modelnya apa? Di sini gitu ya. Misalkan X, Y, Z, Y gitu. Bentuknya gambar seperti ini Bu Fitri. Tuh. Bu Fitri juga bisa menambahkan di sini misalkan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, itu juga boleh juga. Gitu. Estetika aja sih. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan pembimbing sekaligus memberikan keyakinan yang memadai gitu bagi Bapak Ibu bahwa memang riset yang saya jalankan itu ya sudah sudah dalam track yang benar gitu. Seperti itu, Bu Fitri. Oke. Sama mungkin apa bisa diinfokan Pak terkait yang desain penelitian untuk project base dalam artian pendekatan kita sebut pendekatan SDLC itu apa atau memang ada pendekatan yang lain gitu Pak atau mungkin bisa diinfo Pak istilahnya referensi yang harus saya baca gitu ketika memang kita bicara desain penelitian khususnya untuk project base. Oke. Jadi ada macam-macam banyak ya Bu ya. Kalau nggak salah Ya, Bu siapa tadi yang pakainya apa ya Bu ya? Mbak Azima atau siapa? Mbak Azima. Mbak Azima Ya, pakai apa ya? Project base-nya Mbak Azima. Saya pakai mix method, Pak. Oh, kalau Mbak Azima pakai mix method. Tapi kuantitatifnya apa ya? Untuk pengembangan produknya. Gimana, Pak? Untuk pengembangan kan membuat produk ya. Pengembangan produknya pakai apa ya? Eee, saya kalau kualinya itu pakai yang dokumentasi, wawancara, sama Iya, observasi. Terus kalau kuantinya itu pakai scoring system itu sih, Pak. scoring ya. Oke. Iya. Nah, oke. Jadi banyak-banyak jenisnya ya Bapak Ibu ya. Ada yang tadi pakai mix method gitu. Ada yang karena berorientasinya adalah pendekatan produk ya. Jadi biasanya project base-nya berbasis research and development gitu. Nah, di dalam research and development ini kalau punyanya Mbak Azmi tadi, dia pakainya mix method ya. Jadi campuran antara scoring dengan eh, apa namanya data kualitatif gitu. Tapi kalau saya biasanya style saya itu karena kan kita mau membuat sebuah prototipe atau produk ya. Contohnya adalah misalkan Bu Fitri tadi membuat sebuah panduan gitu ya, intinya sebuah panduan yang digunakan oleh industri gitu. Panduan itu kan berarti kan produk gitu. Nah, dalam sebuah riset and development itu ada tahapan-tahapannya. Contohnya SDLC. SDLC itu mungkin teman-teman juga harusnya sudah ini ya, waktu S1 ya. System Development Life Cycle. Cuma ini biasanya untuk sistem informasi ya Bapak Ibu ya, atau berbentuknya software gitu.
Ada juga di dunia pendidikan namanya ADDI. ADDI ini biasanya untuk media pembelajaran. Ada juga design thinking. Nah, design thinking ini biasanya untuk produk gitu. Produk pembelajaran juga bisa, produk ini juga bisa gitu. Jadi banyak sekali model metodologinya. Bapak Ibu bisa searching aja di sini. Metode metode R&D. Nah, ini kan ada IDDI gitu. Model 4D. Nah, kalau nggak salah Bu Azmi juga pakainya ini nih. Seperti itu. Jadi ada banyak Bapak Ibu. Seperti itu Bu Fitra. Terima kasih Pak informasinya. Yang lain? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong mungkin di minggu depan Bapak Ibu buat yang tadi dulu ya, research model Canvas. Kita tata ulang lagi, supaya judulnya Bapak Ibu mungkin yang tadi Bu Fitri bisa menyesuaikan lagi Bu. Jadi kalau bisa jangan yang berbeda ya, kan sayang gitu kalau berbeda kerjanya jadi terpisah-pisah. Jadi boleh disamakan tuh misalkan tadi project base, silakan bisa mencari. Nah, untuk detailnya ini bisa Bu Azima bisa jadi narasumber nih, bisa tanya-tanya gimana caranya membuat. Kalau nggak salah Bu Azima saya minta materi penelitian dan permasalahan ya Bu Azima ya, map of reading ya. Saya minta nggak? Eee waktu itu saya bikin sih, Pak. Saya kirim di GCR-nya Bapak, tapi, Ya, belum dikoreksi. koreksi. Oke, Pak. Waktu itu langsung ini kan langsung bab 1 sampai bab 3 ya. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman Bu Azima caranya gimana. Nah, gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, hmm, tadi kan soal matriks permasalahan ya. Matriks permasalahan itu berarti kita bisa mencari di Google ya. Masalah-masalah apa yang misalkan di industri yang Bapak Ibu pilih. Itu dikumpulkan. Hmm. Nanti supaya kebayang Bapak Ibu dicoba dulu nanti minggu depan kita bahas deh. Kita mungkin ada sampling, ada beberapa orang yang volunteer untuk eh, mempresentasikan hasilnya supaya bisa dicek dan dikoreksi. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan lagi reses model kanvasnya. Tidak ada? Oke, ini konsentrasi apa ya, teman-teman? Kelas reguler Pak. Oh, kelas reguler. Iya, Oke, oke. Jadi dalam satu ya, bukan konsentrasi ya. bukan Pak. Oke, baik. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu minggu depan membuat research model kanvas. Bapak Ibu sebelum membuat judul, dicek lagi judulnya apakah memang memiliki sesuai dengan topik tesisnya Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu nanti kita minggu depan dibahas supaya nanti ya sebagai bekalnya Bapak Ibu mengajukan ke penguji, gitu, pembimbing. Maaf. Ya, jadi nanti bisa targetnya bisa hmm, maaf, Bapak Ibu. Targetnya minggu ini, sorry, tahun ini, semester ini Bapak Ibu bisa mengajukan proposal gitu. Bisa syukur-syukur bisa ujian seminar proposal. Begitu Bapak Ibu semua. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan tadi soal kita breakdown proses model kanvas dan mat map of reading-nya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa lebih matang, gitu. Itu saja dari saya, untuk pertemuan hari ini saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.